gue pernah ya, kan kita sama-sama operator nih, operator OBS ya. Ben itu waktu HP-nya nyala, WA-nya udah kayak asrama putri cuy. Selamat datang di Katolik Podcast dan Video Streaming Project. Udah mulai kita ya? Udah mulai ya? Udah mulai. Halo semuanya, balik lagi bareng kita di Project Katolik Podcast And video streaming. Iya. Tepuk tangan dong, rata tepuk tangan semuanya. Ya kita gimana nih? Rata Salto, ngapain kita di sini? Kita sekarang mau ngomongin tentang media sosial, ya macam-macam aplikasi yang sekarang itu juga ternyata digemari oleh frater-frater. Oh iya, pastinya dong. Pastinya Karena ya. frater-frater juga manusia, Anak muda juga ya kan, yang kece-kece kayak frater ini yang fansnya banyak banget. luar biasa. Frater ini yang lebih banyak pastinya. Kagak. Di fansnya cowok-cowok semua karena anak seminari. Merto. Ketahuan dong. Mending gini, kita perkenalan dulu. Belum kenalan. Mulai dari Om Deddy Kobusier sebelah sini. Maaf ya kalau mirip ya gitu. Silakan. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Frater Yosef Sony Sutanto, biasa dipanggil Frater Sony. Saya sekarang tingkat 5. Nah, tingkat 5 tuh apa ya? Studi teologi ya. Ya betul. S2 ya. Ya, Hmm. oke. Salam kenal. Salam kenal frater. Asik. sekarang saya perkenalkan, nama saya Frater Cristo Benito. Biasanya teman-teman tuh memanggil saya Benito atau Ben. Sekarang saya perutusannya adalah menjalani studi filsafat keilahian di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Sekarang sudah tingkat 2. Tingkat 2 Terima ya. kasih. Kalau Host kita saya- silakan. Hostnya ya. Oke, boleh. Baru tunjuk, mohon maaf. Hostnya saya Frater Salto Deodatus. Saya tingkat berapa ya teman-teman sekarang? Udah mau tahbisan lah ya. Biar Ini gampang. bentar lagi surat tabisan nih keluar. Amin, kita doakan ya teman-teman. Frater Salto ini terima kasih. mempersiapkan diri. Udah kayak uskup dah lu pada. Kan kita mendoakan. Amin ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama di sini calon imam, ditabiskan semuanya. Amin. Jadi tingkat berapa tadi? Tingkat 7. Tingkat 7 ya, tujuh. betul. Oke. Gak enak ngomongnya. Udah tua bangkotan. Kalau mau ngomong senior gak enak ya kan? Iya, benar. Nah, ada kita senior Iya, senior. nggak ada, rendah hati. Sama-sama. Oke guys, kita sekarang gue sebenarnya pengen tahu dulu sih ke Frater Ben lah. Gimana nih? Ben, lu pakai medsos apa aja ya Ben ya? Medsos. Ya, medsos kan berarti media sosial buat kita membantu berkomunikasi. Sip, cakep. Yang pertama dan utama dari semua tuh WhatsApp, WA. WA. Hubungin teman-teman angkatan, hubungin teman komunitas, romo-romo, orang tua, pokoknya semuanya deh. Itu WA. Terus ada Instagram, biasalah biar apa ya, ngikutin perkembangan zaman aja, Perkembangan. biar tahu apa yang lagi hits gitu-gitu. Terus Facebook juga masih main kadang-kadang ngelihat untuk apa namanya, mengenang masa lalu. Kan di Facebook tuh banyak kenangan-kenangan waktu masih kecil. Bersama mantan. Lu nggak ada dong. Bersama mantan yang keberapa? Nah, saya tidak tahu lah. Biasanya Facebook akan mau nggak mengunggah yang ini ya kan? Iya. Nah, mantan muncul di situ. Kenangan-kenangan cas. Untung mantan nggak masuk Facebook. Oke. Tapi kalau gue pernah ya, kan kita sama-sama operator nih, operator OBS ya. Ben itu waktu HP-nya nyala, WA-nya udah kayak asrama putri cuy. Nggak ada. Ini hoax. Ada Stefani, ada Monica, Bukan. Siapa lagi? Ada Anissa. Aduh ya ampun. Iya. Entah ini nama kita buat-buat atau Mohon maaf, Ya, namanya. namanya juga masih tingkat 2 ya, biasa jadi sasaran. Enggak gitu. Jadi Ya. Kobusier Om Deddy silakan. Set. Ya. Nah, ini saya pakai begini karena dingin ini di sini suhunya ya. Oh dingin. Banget ini. Saya cek dulu. Ya bisa dicek. Kayak biasa sih. Biar ingat followernya udah berapa tuh ya kan? Enggak. Ada Instagram, WhatsApp, Line, ada juga Facebook, terus YouTube juga ada, TikTok ada.
tapi TikTok nggak ada akunnya sih, cuma ya kita seneng lihat-lihat aja gitu kan. Window shopping ya. Cuma gue penasaran jadinya. FYP lu isinya apa aja tuh? FYP lu isinya apa aja? Ya Apaan tuh FYP? itulah. Yang muncul di timeline TikTok. Pasti algoritma itu akan menunjukkan Iya, apa aja yang betul. sering kamu like, yang kamu follow, yang kamu simpen, ya kan favorit. Ya paling yang itu loh. Yang Cewek-cewek cantik. enggak dong. Lagu-lagu sekolah minggu gitu loh. Oh, Rocky, Rocky. gitu. Oh, Kalau kita saya bukan pasukan berjalan, Nah, kayak gitu ya. Ya, Artinya memang ada juga konten-konten yang bermanfaat untuk pewartaan. benar banget. Benar banget. Pernah nemuin konten-konten pewartaan iman Kristiani di dunia digital? Entah lewat TikTok atau Instagram gitu ya. Misalnya lewat Instagram aja gitu kan. Kan sekarang banyak tuh bahkan filter-filter di story itu yang kadang-kadang tuh berbau sangat religius gitu Iya. atau alkitabiah gitu kan. Ya. Contohnya Bible verse of the day gitu kan, di atas kepala kita akan muncul tuh gitu. Terus habis itu sambil kita pakai filternya sambil kita story kayak gitu-gitu kecil-kecilnya. Kuis Alkitab. Kuis Alkitab. Kuis Alkitab. Benar banget. terketahuan tuh siapa yang sering baca, siapa yang nggak pernah baca. Iya, oke. Kalau Frater Ben pernah terinspirasi dengan konten-konten, wah ini keren nih buat menjaring orang-orang muda. Ada banyak. Ya kalau soal akun di Instagram sih banyak ya, dari Katolik Fitgram, It's OMK. Ada lagi yang baru saya nemu tuh ada baik.tv tuh bagus tuh. Baik.tv. Guys, noted. Baik.tv. Baik.tv. Ah ya, Bagus tuh. sip. Emang kalau apa ya? Dari data orang-orang Indonesia, dari penelitian We Are Social Hotsuite itu orang Indonesia rata-rata mengakses media sosial selama 3 jam 26 menit. Itu medsos doang ya. Medsos doang, belum yang lain. Belum yang lain-lain. Oke. Tapi kalau dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ya, itu rupa-rupanya dalam kelompok yang paling besar persentasenya ada 19,6% pakai internet selama 8 jam ke atas. Lebih dari 10% tuh berarti kan? Iya, lebih dari 10%, hampir 20 loh, Frat. Bisa jadi saya termasuk di dalamnya. Dan berapa lama sehari online? Online berapa lama? Yang saya sadari 5 jam lah per hari. 5 jam. Yang disadari. Yang disadari. Yang tak disadari apa tuh? Yang tak disadari ke bangun tidur tiba-tiba ada WA apa nih? Oh, enggak ada. Mau tidur ada berita apa lagi? Oh, enggak ada. Itu enggak ada. Emang sih kita apa ya? Hampir selalu terhubung dengan apa namanya? Wifi atau dengan kuota yang kita punya dengan internet, dengan dunia virtual. Coba kalau Frater Sony berapa lama sih pakai internet atau online tuh? Online ya? Ya, Sehari itu kan ada 24 jam ya. Kalau aku hitung-hitung tuh 25. kalau bisa 25. Berapa? Ya kayaknya hampir setiap saat deh. Hampir setiap. Online ya, Ngapain bukan aja itu, bukan ngapain aja. sosial media tapi Oh, online gitu kan. online ya. Online kan berarti kita terhubung kan. Ada koneksi di sana kan. Ya kadang-kadang WhatsApp tuh pasti online gitu. Entah ada yang masuk, ada yang minta doa atau apa gitu. Nagih utang mungkin bisa juga jadi. gitu kan. Atau Ada iklan mau minjemin duit juga bisa. ya atau kadang-kadang dosen kan nanya tugas atau gimana gitu. Nah, Nanya kabar. nanya kabar ya yang lain gitu. Nanya udah makan atau belum? Nah, Ibu. Ibu. Yang pasti selalu mencintai anaknya. Siap, Pasti. cakep. Oke. Kalau Frater Salto gimana nih? Kayaknya banyak juga nih. Saya ya sekitar kalau di Instagram aja ya kan suka ada itu survei ya. Oke. Rata-rata sehari pakai berapa itu 1 jaman. 1 jaman tuh zaman 1 jam, 1 jam setengah zaman kurang lebih apaan? segitu karena Zaman saya apaan? pasang pengingat. 1 jam 1 kurang jam. lebih ya. Biasanya udah 1 jam, lanjut terus. Nah itu saya udah pakai pengingat tapi ya udahlah. Padahal reminder udah ada ya. Udah ada. Atau enggak limit paket data tuh udah sampai limit ya. Iya. Tapi tetap lanjut ya. Tetap lanjut. Tapi sekurang-kurangnya ada niat untuk membatasi. Benar. Sekarang tuh ya memang batas antara yang virtual dengan yang aktual semakin memudar. Ya. Hampir sedemikian menyatu kehidupan yang maya dengan yang nyata. Dan kalau dalam jurnal-jurnal itu kita nggak bisa lagi menyebut internet itu dunia maya, teman-teman. Iya. Karena dampaknya sedemikian nyata ya. Iya. Benar. Bahkan kalau misalnya teman-teman nggak main HP sekalipun, waktu HP itu ada di kantong ya, kita aja kalau pergi kan cek HP ya. Bawa HP nggak nih gue?
dompetnya nggak dicek, HP dicek, ya Tapi kan? malah lebih dicari ya. Lebih dicari. Ketika HP tetap aktif, ada kuota, itu fitur notif juga aktif, nyala ya. Kita tuh tetap terhubung, Iya. tetap terhubung. Batasnya semakin mudah dan semakin menyatu terhadap cara berpikir, cara merasa, cara bertindak kita. Bahkan ada juga penelitian yang cukup mengkhawatirkan karena orang bisa bunuh diri karena hate comment, Cyberbullying. cyberbullying. Yap, yap. Ya. Gimana nih, Frat? Iya. Nah, gue tuh pernah baca ya, ada tulisan yang mengatakan bahwa internet tuh bukan hanya menjadi sarana sekarang gitu, tapi bahkan menjadi kebudayaan yang baru di mana kita tinggal di dalamnya gitu kan. Iya. Kalau dulu kan orang mulai zaman industri kan, mulai ada mesin-mesin gitu segala macam. Sekarang kita zamannya terkoneksi nih satu sama lain. Nah, yang bahayanya itu kan, sekarang banyak orang yang meskipun nggak tatap muka pun bisa saling nyerang gitu. Iya. Bahkan kadang orangnya itu satu sama lain belum pernah ketemu. Iya. Cuma Nah. karena lewat internet dong bisa saling benci. Iya. Padahal belum pernah ketemu sama orangnya. Dan yang lebih jahat lagi, akunnya itu dia sembunyi-sembunyi, pakai Iya. second account atau apalah, sehingga dia bisa mengungkapkan kemarahannya itu lewat komentar negatif, Benar. yang kalau dibaca oleh subjeknya itu membuat dia bisa stres dan sebagainya. Kita sebagai orang Kristiani ya, dalam menggunakan media sosial, kita menjadi perpanjangan tangan kasih Allah yang kalau berkomunikasi itu membangun persaudaraan, membagikan kegembiraan, mewartakan kebenaran, sukacita, sehingga tidak menebar kebohongan, kebencian dan seterusnya. Gereja itu persekutuan umat beriman yang bisa menjadi kesaksian di antara dunia digital ini, di mana kita mewartakan nilai-nilai seperti itu, solidaritas ya. Kita sekarang di Samadhi ini ada Romo Yus itu pernah mengatakan, direktur Samadhi, ada umat yang mengatakan aku sekarang udah bukan paroki ini, ada tuh di Jakarta parokinya gitu yang nggak usah kita kasih tahu ya. Ya, oke. Aku sekarang udah masuk paroki Samadhi. Udah jadi paroki ya. udah kayak paroki Samadhi. Buset. Gimana tuh, Frat? Kok kira-kira bisa disebut Kenapa bisa paroki? sampai ada Kira-kira paroki? kenapa Ada itu? apa emang ya? Karena persekutuan terjalin lewat fasilitas YouTube, Iya, iya. Facebook, yaitu Instagram. Sekarang yang nonton misa online harian itu rata-rata bisa lebih dari 5.000. Minimal 3.000 sampai 5.000. Bisa sampai 5.000. Tadi pagi 5.000. Kok pada tahu sih? Oh iya lah. Kita operator semua ini kebetulan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman muda semua ini case operator semua di balik layar Iya. yang menyeting YouTube-nya Puspas ini. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menikmati proyek-proyek sekarang ini itu bisa ikut misa online ya, bisa ngikut OKS, Opera Komedi Samadhi. Komedi Samadhi. benar. Dulu ada TC juga, Ah iya pernah. ada Praise and Worship Present juga. worship pernah sekali. Yaitu ada orang-orang di balik Di layar. balik layar. Guru kita ini nih. Gurunya adalah ini. Guru Ini Sang yang paling Maha Guru. bukan Ya. yang paling bisa ini. yang duluan belajar. Ya, Frater Ben. Kayaknya ada banyak kisah nih. di Ya, balik oh kita. iya. Teman-teman, sebetulnya yang pertama kali mengurus misa online ini bukan saya. Yaitu yang pertama kali itu ada namanya Frater Yuda, teman kita, saudara Oke, kita iya, benar. yang sekarang udah top di Top, Seminari Wacara Bakti. Top tuh apa? Biar Top, tahu. oh iya, tahun orientasi pastoral. Itu masa di mana setelah seorang frater menjalani masa studi selama 4 tahun, masa studi filsafat selama 4 tahun di STF di Darkara, sudah lulus, dapat gelar S1, sekarang menjalani masa tahun orientasi pastoral. Itu Frater Yuda. Waktu itu kan saya tinggal di kampus 3 di Samadhi. Terus Frater Yuda datang. Bro, nih harus ada yang lanjutin gue nih buat misa online. Ada yang mau belajar nggak? Gak usah saya yang udah bisa deh, yang mau belajar aja. Saya ada di situ tuh, saya mikir dalam hati ini kesempatan nih buat mengembangkan diri kan. Kalau nggak gue jawab, bisa jadi gue ngestak aja di sini. Iya. Ya udah berani. Kan manggilnya Om Yuda. Om Yud, gue berani deh, gue mau coba. Bisa lah gue belajarnya cepet. Yes. Cakep. Mesti pede. Pede dulu. Mencoba hal baru. Pede dulu. Mesti berani dan percaya diri. Zaman sekarang gereja itu harus berani mengikuti perkembangan zaman. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari Sebagai zona orang nyaman. muda, explore hal-hal baru. Iya, harus Kembangkan talenta. Selama itu demi memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Sedap. Cakep. Ya, terus gimana lagi? Terus ya udah.
akhirnya trial sama Frater Yuda kan. Frater Yuda operator dulu. Awalnya kan masih di aula ya, masih di aula sama Adi. Frater Yuda yang operator, saya duduk di belakangnya sambil dijelasin ini begini, ini begini, ini begitu. 3 hari udah ngeliatin terus ya. Akhirnya learning by doing. Saya yang jadi operator, Frater Yuda dampingin dari belakang. Awalnya bingung nih, kadang deg-degan juga kan, takut salah, takut apa. Ya akhirnya lama-lama bisa. Akhirnya mulus seminggu, akhirnya udah percaya. Akhirnya Romoyus udah istilahnya tongkat estafeta berpindah dari Frater Yuda ke saya. Ya tapi jadi berdampingan lah bareng-bareng selama Frater Yuda masih di sini. Sekarang malah jadi gurunya nih. Sekarang Frater Ben nggak selamanya di Samadi. Sementara penghuni Samadi ya kita orang ini yang sudah agak-agak bangkotan ini. Jadi memang kita saling belajar satu sama lain. Benar. Sekarang Frater Ben udah mendampingi ada 3 Frater US. 3. Oh iya Ya, benar. Om Deddy salah satunya. Frater Sony, sorry Frater Sony. Frater Kevin, itu Frater Salto. Sebetulnya juga sebelum pindah tangan itu ya, mengajarkan lagi, ya saya juga sempat namanya tuh susah, bingung, pusing, sampai kepikiran mau tidur. Aduh, ini belum disiapin. Aduh, ini gimana besok nih opera komedi. Aduh, ini bisa gimana? Wah, pokoknya deg-degan dah, takut. Tapi ya akhirnya selama percaya bisa, semua pasti ada jalannya. Luar biasa ya. Demi menjawab kebutuhan umat. betul Ya. Karena sekarang kan memang dengan adanya pandemi lalu PSBB sejak bulan Maret ya, kita kan nggak bisa kontak fisik, kita nggak bisa kumpul ya secara langsung tatap muka begitu. Tapi Tuhan memberikan kepada kita karunia teknologi informasi dan komunikasi. Benar banget ya. Karena ada sebetulnya at the heart of Christianity is communication. Kitab suci itu isinya adalah komunikasi diri Allah. Allah memperkenalkan diri pada kita semua. Dan komunikasi Allah itu sebetulnya gampangannya kalau adalah bahasa gereja kan wahyu Allah. Wahyu Allah. Allah yang mengwahyukan diri. Allah tuh sayang sama kita semua. Sayang, sehingga ada Yesus, ada perayaan Ekaristi yang walaupun kita sekarang tidak bisa ke gereja, ada perayaan Ekaristi secara online ya. Secara online walaupun kita tidak bisa menerima tubuh dan darah Kristus, sekurang-kurangnya kita menyadari kehadiran Allah yang mendampingi keseharian hidup kita. Pagi-pagi memulai hidup dengan misa. Itu membuat keseharian sepanjang hari itu bisa kita lebih tenang gitu. Benar, lebih bertenaga, lebih gitu kan. Gembira, mendapat rahmat, lebih bersyukur juga. Gitu. Berpengharapan. Tapi sebelumnya kalau kita lihat-lihat gitu kan ya, nggak bakal pernah terbayangkan kan kalau misa itu bakal online gitu. Iya. Malah ya kan maunya orang misa ya langsung di tempatnya. Iya, makanya. Kita ikutin misa dari Vatikan, nonton di salah satu saluran TV aja kadang sambil makan, sambil nggak berasa misanya gitu. Cuma sekarang ya karena kebutuhan yang namanya misa online ya kita harus memposisikan diri kita benar-benar ada di gereja, siap untuk mendengar firman Tuhan. Aku malah merasa ya, jadi connection ya. Logika internet itu kan logika keterhubungan, connection. Sementara gereja berupaya untuk membangun persekutuan, communion. Dan persekutuan itu berupaya untuk membuat kita sebagai saudara satu sama lain menjadi satu komunitas. Dan teknologi informasi itu memungkinkan kita membangun komunitas dengan fasilitas teknologi virtual ya. Saya melihat tadi misalnya udah disebut ada paroki Samadi ya. bahkan lebih besar lagi. Kadang ada yang bilang keuskupan Samadi. Itu salah. Jangan diikuti. Dalam tanda kutip. Ya memang subscriber Puspas KJ udah 40.000 lebih ya. Kira-kira 40.000 lebih. Dan berkat dari OKS itu sempat OKS dan misa online ya. Dan misa online itu sempat menghimpun dana untuk melakukan gerakan menolong sesama. Pada saat pandemi berlangsung, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, tidak bisa keluar rumah ya, membutuhkan makanan. Orang-orang yang hidup untuk hari ini saja itu susah. Dan syukur pada Tuhan ya, teknologi komunikasi itu membuat kita bisa menjalin solidaritas. Yang kira-kira diberikan rahmat berlimpah oleh Tuhan bisa membantu. Dan itu difasilitasi oleh gereja, oleh para frater.
oleh para imam yang adalah penyalur dan jembatan rahmat. Berarti kita jadi jembatan ya, Frat, ya? Jembatan rahmat. Jembatan, Karena jembatan. teknologi itu adalah sarana untuk membangun persatuan. Persatuannya inspirasinya dari mana? Dari mana? Dari persekutuan Allah Tritunggal. Cakep banget. Allah Tritunggal, Benar. Allah Tritunggal itu apa? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Udah S2 tinggi. Gampangnya, kadang-kadang kita susah memahami Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah kasih. Oke. 1 Yohanes 4 ayat 16 itu kan. Persekutuan kasih itu Persekutuan kasih. Oke. Dan kita dengan dengan teknologi ini kita berupaya untuk menjalin persekutuan kasih. Bisa membantu sesama, mewartakan kebenaran, mewartakan keadilan dan sebagainya. Oke. Ini sebentar nih. Kayaknya Frater Salto nih fasih banget kalau Fasih ngomong banget. ini. Udah, kira-kira pasti ada di balik ini, pasti ada Pasti cerita ada dong cerita kan. dong. Kok bisa sefasih ini? Kira-kira kenapa nih? Ya karena saya diberi perutusan untuk membuat tesis. Wah, luar biasa. Jadi memang teman-teman muda tesisnya Frater Salto untuk S2 yang barusan dia lalui itu bercerita tentang apa tadi? Gambaran gereja di era digital. Luar biasa. Jadi kalau mau 4.0. nanya tentang era 4.0. digital ini bagaimana gereja menghadapinya, nah, Ya, silakan bahkan bertanya pada 5.0. Frater Salto ya. Kalau ditelusuri sih dalam kitab suci Allah itu menggunakan berbagai Sarana. Iya. sarana untuk menjalin komunikasi sama kita-kita nih, sama manusia. Lewat Dulu, nabi kan. Nabi Nuh ya kan. Nah, Nabi Nuh menggunakan apa tuh? Busur apa namanya? Iya, Pelangi. pelangi ya. nah, Busurku kutaruh di awan busur supaya di itu menjadi tanda Tanda perjanjian perjanjian. antara aku dan bumi. Keluaran 31 ayat 38. Waktu Musa mau nyebrang apa laut, pas dia belah laut, Iya. akhirnya ada dari belakang ada yang mendampingi, ada Iya. tiang api. Tiang Di api, depan ada tiang awan tiang awan. yang Dan selalu menyertai. 10 perintah Allah, 10 perintah lah. Menjadi tanda perjanjian lagi. tanda perjanjian lagi ditulis oleh jari Allah sendiri dalam loh batu. Itu ada di Keluaran juga kan. Keluaran 31 ayat 18. Kalau perjanjian baru, Rasul Paulus berkomunikasi dengan jemaat menggunakan apa teman-teman? Surat. Surat. Dia banyak banget surat ya kan? Iya, Kemana aja tuh, Fred? Wah, salah satunya Galatia, ya kan ada Roma juga, OMK. ada Filipi. OMK mungkin kita Frater Salto. Oh. Webinar nih banyak ya kan. Ya, webinar itu. Saya kurang tahu kalau itu. Iya, pakai surat. Ya, dalam Filemon 1 misalnya nih ya. Nah, gimana 4 ayat 6. Aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi memang tujuannya itu menjalin persekutuan, Persekutuan ya. membangun persekutuan. Bahkan ketika Yesus berkomunikasi, yang membuat Yesus dikenang sampai sekarang adalah salib itu. Ungkapan kasih Allah kepada manusia yang tidak terbatas. Kira-kira kalau teman-teman mau sebagai milenial nih ya, milenial itu kan apa ya? Ketika bangun tidur mereka baru 1 menit atau nggak sampai semenit deh, langsung nyari HP, buka HP, baterai udah full 100%, udah siap buat sepanjang hari, udah cek WA dan sebagainya. Keterhubungan itu wifi, kuota jadi kebutuhan primer Iya ya, untuk milenial. Nah, pesan teman-teman untuk milenial itu generasi Y sampai tahun 96, termasuk juga generasi Z. Untuk anak-anak muda semua, apakah teman-teman punya pesan? Dari saya dulu ya. Ya, Ben. Yang paling muda dulu, nanti biar yang paling duluan merangkum. Ya, Ya teman-teman, kehidupan kita pada intinya adalah soal pilihan. Memilih mana yang baik, mana yang buruk. Begitu juga soal teknologi dan media sosial yang sekarang ini menjadi acuan utama kita. Kita bisa memilih menggunakan teknologi ini untuk hal yang baik atau hal yang buruk. Untuk memuliakan Allah atau malah memberikan citra yang buruk sebagai seorang Kristiani. Kita harus mendukung, sebagai seorang Katolik ya pasti kita harus menyebarkan sukacita Injil kepada semua orang, lebih melewati batas-batas yang ada karena dengan segala kecanggihan teknologi yang ada. cakep. Begitu. Tepuk tangan dong. Operator juga tepuk tangan tuh. Cakep. Silakan. Oh iya, Ya. saya dulu nih. Om Ded, Padat, silakan. singkat. Padat singkat ya. 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 Teman-teman saya tuh suka terinspirasi dengan orang-orang gitu ya, para pekerja atau anak-anak sekolahan gitu kan, atau bahkan yang sudah lansia gitu. Ketika dia main medsos gitu kan, dia buat story atau misalnya dia main TikTok, dia buat TikTok itu
hal-hal yang berbau kadang bukan nggak rohani banget, tapi dia memotivasi gitu. Misalnya, meskipun hari ini berat, berkati aku Tuhan supaya aku dapat menjalaninya dengan semangat. Amin. Selamat pagi. Udah sesimpel itu menjadi story gitu. Tapi bisa dibayangkan kalau ada 200 orang aja yang melihat, itu akan menjadi sebuah kata semangat bagi 200 orang gitu. Dan artinya adalah bagaimana kita menggunakan medsos itu, bagaimana menggunakan internet zaman sekarang itu benar-benar menjadi sarana pewartaan atau enggak itu tergantung sama kita gitu kan. Kita bisa jadi netizen yang dengan mudahnya mengetik kata-kata yang jatuhnya harsh ini ya, harsh comment ya. Kan hate comment gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga bisa nih, ketika ada teman kita yang sedang sangat terpuruk, kita bisa kasih kata-kata motivasi ke dia atau menjadi sarana pewartaan juga gitu kan. Mantap. Kalau Frater Salto ada kan nih? Pastinya dong harus. Kalau saya soalnya bukan pada alatnya. Soalnya ada pada manusianya. Ya. Pada penggunanya. Sehingga ada dua kemungkinan bagi kita sebagai pengguna. Atau kita kecanduan, atau kita punya kebiasaan baik. Kecanduan itu kalau kita udah mulai kehilangan kesadaran waktu. Kalau kita mulai punya hasrat tak tertahankan kalau koneksi putus. Kalau kita tertekan gitu ya, depresi ketika tak terhubung. Tapi kalau kita punya kebebasan di hadapan teknologi, kita akan mempelajarinya, memanfaatkannya untuk entah itu pekerjaan, entah itu pewartaan iman dan seterusnya. Sehingga teman-teman, mari kita pelajari, kita gunakan, manfaatkan, karena sangat dibutuhkan ahli-ahli dalam bidang teknologi digital scientist, macam-macam lah itu istilahnya. Semoga kita bijaksana menggunakan teknologi digital seturut dengan nilai-nilai Kristiani, dan kita membangun gereja yang semakin relevan dan signifikan bagi umat beriman. Amin. 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 Udah nih ya? Haleluya, luar biasa. Haleluya. Selesai udah percakapan di antara kita tentang teknologi digital dan gimana sih frater-frater memanfaatkannya untuk pewartaan iman Kristiani. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua, menjadi sarana kegembiraan juga ya. Dadah, sama-sama, Tuhan memberkati.